Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Dan renungan kita diambil dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Tema renungan kita, keputusan terbesar. Dalam hidup ini kita selalu membuat pilihan atau keputusan. Ada keputusan sederhana seperti mau makan apa atau makan di mana hari ini, pakai baju warna apa, hal mana dulu yang akan dikerjakan sekarang ini, dan sebagainya. Ada pula keputusan yang lebih besar seperti dalam memilih sekolah, pekerjaan, atau teman hidup. Keputusan kita yang salah dapat menimbulkan penyesalan. Penyesalan itu dapat bersifat jangka pendek dan bisa diatasi. Dapat pula bersifat jangka panjang dan fatal. Ada penyesalan satu hari, misalnya jika nasi yang kita masak terlanjur menjadi bubur. Kita menyesal karena harus makan bubur sepanjang hari itu. Tapi keesokan harinya, ketika kita sudah memasak nasi lagi, penyesalan itu pun berakhir. Penyesalan 1 bulan bisa kita alami karena kita salah potong rambut. Kita mungkin merasa kesal dan menyesal melihat wajah kita menjadi aneh dengan model rambut yang tidak pas atau kependekan. Namun, begitu rambut kita tumbuh lagi, kita pun akan lupa dengan wajah aneh kita itu. Penyesalan 1 tahun terjadi jika kita tidak lulus atau tidak naik kelas. Kita mungkin sangat menyesali waktu 1 tahun yang terbuang sia-sia. Namun, masih ada kesempatan tahun depan untuk kita belajar, giat, dan mengejar ketinggalan. Penyesalan seumur hidup itu dapat dialami ketika salah memilih pasangan hidup. Dengan prinsip pernikahan yang sampai dipisahkan oleh kematian, kita akan merasa menyesal seumur hidup karena kita tidak terikat terus untuk hidup bersama dengan orang yang salah pilih itu. Namun, ada satu keputusan lain yang berakibat paling fatal dan menimbulkan penyesalan kekal, yaitu jika kita salah memilih juru selamat. Karena jika hal itu terjadi pada kita, kita akan selamanya terpisah dari Tuhan dan kemuliaannya, dan akibatnya masuk neraka. Pernahkah kita terpikir akan hal ini? Dan apakah kita sudah memikirkan keputusan terbesar kita dengan sungguh-sungguh? Bagaimana jika kepada kita diajukan pertanyaan ini? Apakah engkau tahu pasti bahwa engkau akan bersama Tuhan di surga? Jika engkau meninggal dunia hari ini, apakah engkau yakin bahwa engkau akan masuk surga? Bagaimana jika Tuhan bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Apakah jawaban kita? Dan bagaimana kita menemukan jalan keselamatan itu? Firman Tuhan yang kita baca dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14 menunjukkan beberapa hal yang dapat menjadi pedoman kita dalam menemukan jalan keselamatan. Pertama, Tuhan tahu dan mengenal kita, dan Tuhan memiliki rancangan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Ayat 11. Kedua, Tuhan mau membuka dirinya kepada kita dan membuat kita menemukan Dia apabila kita mencari Dia dengan segenap hati. Ayat 12 sampai 14. Jadi, untuk dapat menemukan dan ditemukan Tuhan di jalan yang menuju keselamatan kekal, kita perlu membuat keputusan untuk mencari Dia dengan segenap hati saat ini. Apakah Anda sudah siap? Perlu untuk kita renungkan
Apakah saya sudah memikirkan keputusan terbesar saya dengan sungguh-sungguh? Bagaimana saya akan memutuskannya? Lalu, apakah yang akan atau sedang saya lakukan untuk mencari Tuhan dengan segenap hati? Kiranya renungan ini bisa menolong kita untuk mengambil keputusan terbesar saat ini dengan kita meresponi firman, dengan kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dan kami dapat menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.